Salam untuk sahabat ternak semuanya. Jadi kali ini kita akan membahas yaitu cara berternak ikan betutu, atau ada sebagian besar yang bilang gabus malas, ada juga yang bilang ikan bloso. Jadi ikan ini memang belum familiar. Untuk jumlah peternaknya sendiri di Indonesia itu masih sangat sedikit. Sementara untuk permintaan pasar itu harganya sangat tinggi. Jadi melihat banyaknya permintaan pasar atas jenis ikan ini, peluang budidaya ikan betutu ini cukup menjanjikan untuk ditekuni dan juga minim pesaing. Jadi selain dijual dengan harga yang tinggi, jenis ikan betutu ini ataupun gabus malas memiliki cita rasa yang gurih, yang khas, tidak kenyal, memiliki daging yang empuk, serta tidak berduri. Berbeda dengan ikan gabus pada umumnya, warna daging ikan betutu ini tampak sangat putih. Bahkan ketika bagian perut ikan dibelah, tidak ditemukan kotoran di dalam perut selain usus, jeroan empedu, dan juga hati. Jika kita melihat dari segi medis, ikan betutu ini memiliki banyak khasiat yang diyakini bisa meningkatkan vitalitas, mempercepat penyembuhan luka seusai operasi, memperhalus kulit bagi wanita, serta memiliki kandungan nutrisi yang baik bagi penderita penyakit autis. Untuk harga pasaran ikan betutu ini bisa mencapai 3 sampai dengan 5 kali lipat dari harga ikan gabus. Jadi bisa dibayangkan kalau ikan gabus 1 kilogramnya 80.000, ikan betutu ini bisa 5 kali lipat harga ikan gabus. Jadi harganya itu sangat mahal. Nah, untuk ukuran idealnya untuk media kolam pembesaran ikan betutu, idealnya adalah 500 meter. Lebih kecil juga tidak apa-apa, jadi disesuaikan dengan lahan. Nah, ukuran tersebut dapat menampung hingga 10.000 bibit ikan dengan perbandingan 10 sampai dengan 20 ikan untuk 1 meter perseginya. Nah, untuk jumlah ikan di dalam kolam bisa lebih dipadatkan lagi. Sebenarnya ini tergantung selera. Namun untuk pembudidaya ini perlu melengkapi kolamnya, yaitu dengan aerator, guna untuk meningkatkan suplai oksigen di dalam air sehingga ikan ini akan tetap bertahan di dalam kolam tanpa perlu mengapung ke permukaan air. Jadi aerator air itu harus ada dan sangat penting. Jadi perlu dicatat, ikan betutu yang mengapung di permukaan air itu menunjukkan bahwa ikan tersebut tidak sehat. Entah itu karena kurangnya kadar oksigen di dasar kolam atau memang terserang penyakit. Jadi sangat penting yang namanya aerator air ya, harus ada. Nah, kemudian untuk panen ini biasanya usia antara 8 sampai dengan 12 bulan, atau beratnya ini bisa mencapai 4 on sampai dengan 1 kilo. Jadi tergantung Anda memberi pakannya. Untuk pakan ikan betutu sendiri ini banyak sekali, ada cacing, jangkrik, jenis serangga, udang, intinya segala macam jenis serangga itu doyan, umpannya itu sangat gampang. Nah, sementara itu untuk proses pemijahan, jadi untuk proses pemijahannya ini masih alami, teman-teman. Jadi di dalam kolam itu ikan betutu ini yang jumlahnya banyak ini nanti akan kawin dengan sendirinya. Nah, kemudian ikan si betina ini nantinya akan bertelur di kolam tersebut. Sampai dengan telur-telur ini akhirnya larvanya itu menjadi ikan yang sangat kecil-kecil. Nah, dari sini setelah larva-larva itu keluar dari dasar kolam, baru kalian itu pindahkan ke kolam yang lainnya, ke bak atau kemana, intinya untuk menyelamatkan anakan ikan betutu yang masih larva itu dari predator-predator lain. Walaupun di dalam kolam itu tidak ada
predator, tapi demi keselamatan, maka saat proses pemijahan itu, larva-larva itu sebisa mungkin dipindahkan biar ikan-ikan larvanya itu nantinya hidup semua dan akan menjadi bibit unggul kembali. Nah, untuk ikan betutu sendiri di Indonesia ini bisa dikatakan sangat tidak ada. Bahkan ini dianggap ikan ini bisa dikatakan bagi para pemancing sekalipun ini bisa dikatakan kurang familiar ya, walaupun dagingnya itu sangat enak. Nah, jadi misalkan kalian benar-benar ingin berternak ikan betutu, karena bibitnya di Indonesia ini yang jual masih sedikit, maka disarankan Anda cari di sungai. Soalnya kalau saya mancing di sungai itu sering sekali dapat ikan betutu pakai umpan cacing. Maka kalian juga kalau benar-benar ingin budidaya dengan gratis, bibit gratis, maka cari di sungai sebanyak-banyaknya. Dengan cara dipancing bisa, dijaring juga bisa. Intinya dengan cara yang sehat. Nah, setelah Anda itu mencari di sungai dengan jumlah ikan betutu yang cukup banyak, baru ditaruh di kolam yang sudah disediakan. Nah, di kolam ini tinggal Anda mengasih pakan seperti yang saya sebutkan. Pakannya cukup gampang, berbagai macam serangga, cacing, dan juga sebagainya. Nah, nanti di dalam kolam tersebut ikan betutu nanti akan kawin dengan sendirinya. Jadi kita tidak perlu seperti ikan-ikan lain yang memisahkan antara jantan dan betina. Untuk di dalam kolam ini ikan betutu nantinya akan kawin dengan sendirinya dan juga akan bertelur dengan sendirinya. Jadi memang masih alami. Kemungkinan bagi yang sudah berternak ikan betutu di luar negeri, kemungkinan saat proses pemijahan kemungkinan dipindahkan. Cuma kalau di Indonesia sendiri kemungkinan belum ada alatnya yang bisa dikatakan yang cukup mumpuni. Maka di sini pemijahannya masih menggunakan proses yang alami. Nah, untuk ikan betutu sendiri ini juga banyak dijual ke luar negeri dengan harga yang sangat tinggi. Biasanya dijual ke restoran-restoran Jepang, Korea, dan juga China. Nah, untuk harga luar negeri sendiri untuk 1 kilonya itu sekitar 1 juta rupiah. Itu untuk pasaran luar negeri. Sementara untuk pasaran lokal itu harganya 5 kali lipat dari ikan gabus. Jadi kalau ikan gabus 50.000 ataupun 80.000 tinggal dikalikan 5, yaitu harga ikan betutu di pasaran lokal. Jadi ikan betutu ini harganya sangat mahal, namun masih dipandang sebelah mata oleh sebagian peternak, dan juga kurang familiar dibandingkan dengan peternak lele, peternak nila, peternak gabus, bahkan juga peternak belut dan juga ikan-ikan lainnya. Justru hewan ikan betutu ini yang masih dianggap sepele ini justru mempunyai harga yang sangat tinggi dan juga masih minim pesaing, dan perawatannya juga cukup mudah. Nah, jadi itu cara berternak ikan betutu. Semoga info ini bermanfaat.